Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada semuanya. Puji syukur kita ucapkan, kita sampaikan kepada Allah SWT yang sudah berikan berkah dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita semua masih bisa bersilaturahmi dan bisa menjalankan tugas kita masing-masing dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang sudah menuntun kita menuju zaman kebenaran, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang istiqomah, yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya dengan harapan kita mendapat syafaat nanti di yaumul akhir. Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mariono dari Lembaga SDN 4 Merayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Perkenalkan, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari pemahaman saya hubungannya dengan diklat guru belajar seri asesmen kompetensi minimum angkatan yang ke-9. Rekan-rekan yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terdahulu hubungannya dengan asesmen kompetensi minimal. Sebelum kita menginjak pada asesmen kompetensi minimal, kita perlu tahu apa tujuan daripada asesmen kompetensi minimal. Dan yang kedua, seperti apa instrumen AKM. Yang ketiga, kapan pelaksanaan AKM. Dan yang keempat adalah bagaimana tindak lanjut dari AKM atau asesmen kompetensi minimum. Rekan-rekan yang berbahagia, berangkat dari hal tersebut, pemerintah telah melahirkan atau telah mengeluarkan kebijakan baru yang lebih dikenal dengan istilah asesmen kompetensi minimal. Sebelum kita membahas tentang AKM atau asesmen kompetensi minimal, tentunya kita mengetahui dulu apa itu asesmen nasional. Di sini asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah, dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Dari ketiga informasi tersebut, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, itu diperoleh dari 3 komponen, yaitu yang pertama dari AKM atau asesmen kompetensi minimum, yang kedua dari survei karakter, yang ketiga dari survei lingkungan belajar. Nah, di sini AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika. Target AKM adalah konten yang bersifat esensial dan berkelanjutan. Berarti tidak semuanya diujikan. Jadi sifatnya minimum. Berarti yang diminimumkan di sini adalah, kalau dulu namanya bidang studi, tapi di sini hanya literasi membaca dan numerasi matematika. AKM mengukur hasil kognitif melalui literasi membaca dan
numerasi matematika. Itulah tujuannya. Yang pertama adalah tujuan seperti itu. Kemudian yang mengijak yang kedua adalah seperti apa instrumen yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum. 3 komponen dalam literasi dan numerasi, yaitu konten, proses kognitif, dan kemudian konteks. 3 komponen dari literasi membaca dan numerasi matematika. Nah, di sini konten, rincian dari 3 komponen. Yang pertama, literasi membaca, numerasi matematika. Kontennya seperti apa? Konten dalam literasi membaca berbentuk teks, informasi, dan sastra. Di dalam numerasi matematika yaitu aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Sekarang proses kognitif. Dalam literasi membaca diharapkan menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Di dalam numerasi matematika yaitu pemahaman, menerapkan, dan penalaran. Itu. Terus kemudian komponen yang ketiga adalah konteks. Di dalam literasi membaca yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Di dalam numerasi yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Terus kemudian bentuk soal. Bentuk soal di dalam AKM adalah pilihan ganda. Kemudian ada pilihan ganda kompleks. Terus juga ada menjodohkan, isian singkat, dan urean. Tuh. Kemudian jumlah soal di dalam AKM untuk kelas 5 literasi 30 soal, numerasi 30 soal. Sedangkan untuk kelas 8 dan kelas 11 literasi 36 soal, numerasi 36 soal. AKM diselenggarakan secara adaptif. Berarti setiap siswa akan menempuh soal sesuai dengan kemampuannya sendiri. Untuk contoh-contoh soal, ya saya ulangi, untuk contoh-contoh soal latihan AKM disediakan oleh Pusmenjar pada laman https://pusmenjar.kemendikbud.go.id. Itulah tentang instrumen. Sekarang yang ketiga, tadi tujuan sudah, instrumen seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan. Kapan AKM dilaksanakan? AKM dilaksanakan untuk jenjang SD itu adalah bulan Agustus 2021. Untuk jenjang menengah akhir bulan Maret 2021. Karena ada pertanyaan, siapa saja peserta AKM? Peserta AKM semua siswa yang menjadi responden asesmen
asesmen nasional. Sedangkan kepala sekolah dan guru tidak mengerjakan AKM. Nah, pelaksanaan sesi AKM. Jenjang SD sederajat 140 menit. Jenjang menengah sederajat 165 menit. Itulah pelaksanaan dari asesmen kompetensi minimal. Sekarang yang keempat adalah tindak lanjut. Bagaimana cara AKM memotret kemajuan proses belajar. Laporan asesmen kompetensi minimum akan memberikan potret level kompetensi murid di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasi AKM. Gitu, ya. Laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi murid di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasi matematika. AKM melaporkan presentasi murid dalam setiap level kompetensi. AKM tidak ada nilai atau skor minimal, tetapi AKM melaporkan presentasi murid dalam setiap level kompetensi. Sini ada pertanyaan. 1. Apakah murid yang sama pernah mengikuti tes AKM bisa mengulang kembali tes AKM-nya jika nilainya rendah? Jawabannya tidak bisa, karena asesmen kompetensi minimum tidak bertujuan untuk mengukur kompetensi di tingkat individu murid. Pertanyaan yang kedua, apakah murid kelas 11 bisa mengetahui hasil AKM-nya? Jawabannya tidak bisa, karena setiap guru dapat memetakan kemampuan muridnya menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum kelas. Hasil AKM nasional akan melaporkan pada level sekolah, bukan pada level individu. Intinya pada tindak lanjut di sini adalah sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru menerapkan teaching at the right level serta fokus membangun kompetensi karakteristik murid. Laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah oleh dan untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Kita kembali ke atas. Dari tujuan asesmen nasional tadi, langkahnya yang pertama adalah AKM, yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter ini mengukur hasil belajar emosional atau pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa, berpikir, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Demikianlah apa yang saya sampaikan, apa yang saya tugaskan kepada rekan-rekan. Apabila ada kekurangan, sudilah untuk melengkapi, dan apabila ada kesalahan, sudilah untuk maafkan. Ini ya hanya sekedar untuk
melengkapi daripada saya mengikuti diklat guru belajar seri asesmen kompetensi minimum angkatan ke-9, karena disitu ada tercantum upload video pengimbasan. Itulah, mungkin ada kekurangan, semoga dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.